Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan vektor. Kali ini bahasan vektor yang saya bahas adalah luas segitiga ya. Kalian sudah dikenalkan oleh guru kalian, guru matematika, bahwa kita dulu di SD memperoleh rumus luas segitiga itu sama dengan setengah luas alas kali tinggi. Ya, ini nanti dengan berangkat dari luas segitiga itu sama dengan setengah luas kali tinggi, kemudian dikombinasikan dengan perbandingan trigonometri, kemudian dikombinasikan terhadap dengan bahasan vektor, maka nanti akan menemukan luas segitiga yang baru. Tetapi itu masih berangkat dari bahwa luas segitiga itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Ya. Ya. Nah. Kemudian nanti akan menemukan tiga rumus luas segitiga. Misalkan katakanlah segitiganya adalah segitiga ABC. Ya, tuh. Nah, seperti nampak pada layar sebelah kiri. Nah, jadi kalau diberikan sembarang segitiga ABC, maka nanti luas itu sama dengan setengah dikalikan panjangnya vektor AB dikalikan panjangnya vektor AC sin A. Ya, sin A. Kemudian nanti juga kalau menggunakan sudut B, tadi yang satu itu ketika menggunakan sudut A. Ya. Ketika menggunakan sudut B, maka rumusnya adalah seperti yang tertulis kedua itu. Luas sama dengan setengah AB, vektor AB, panjang vektor AB, dikalikan panjangnya vektor BC, sin sudut B. Itu sin sudut B maksudnya. Kemudian yang ketiga, jika menggunakan sudut C, maka luas segitiga itu sama dengan setengah dikalikan panjangnya vektor AC, dikalikan panjangnya vektor BC, sin C. Ya, itulah bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Ya, yang pertama saya akan membuktikan bahwa luas segitiga itu sama dengan setengah kalikan vektor AB dikalikan panjangnya vektor AB dikalikan panjangnya vektor AC dikalikan sin sudut A. Tetapi karena ini lahirnya rumus ini itu merupakan kombinasi dari tiga konsep, yaitu konsep tentang luas segitiga di SD, kemudian konsep tentang perbandingan trigonometri, kemudian konsep tentang vektor. Maka sebelum saya buktikan rumus satu itu akan saya ingatkan kembali itu tentang perbandingan trigonometri, ya, tentang perbandingan trigonometri sebagai dasar atau sebagai materi prasyarat untuk membahas luas segitiga ini. Ya, jadi begini konsepnya dulu. Saya mempunyai segitiga. Saya mempunyai segitiga. Ini konsep perbandingan trigonometri yang harus kalian ingat kembali dan saya ingatkan kembali. Ya. Nah. Jadi kalau ada segitiga, dalam hal ini adalah segitiga siku-siku begitu, siku-siku di sini. Nah,
ini adalah segitiga A, B, C misalkan. Ya. Maka kalau kita ingin mencari ini, mencari AB ini, AB nanti pasti sama dengan BC sin C. Artinya panjang, kalau saya menulis BC, maaf ini saya harus kenalkan dulu. Kalau saya menulis BC begini, itu sama halnya begini. Artinya panjangnya BC bisa dituliskan kalau dihubungkan dengan vektor seperti ini. Jadi kalau ada segitiga siku-siku seperti ini, kita menggunakan pendekatan sudut C begitu, maka AB ini bisa ditentukan dengan panjangnya BC sin C. Kalau ingin menggunakan vektor ya begini. Nah, kalau tadi tidak menggunakan vektor sama saja. Nah, jadi kalau di depan sudut ini maka ini ada BC sin. Nah, tetapi ini nanti pasti sama dengan karena samping itu pasti BC, nah BC cos C, nah BC cos C. Ya, ini harus paham betul di matematika. Wajib. Nah, ini itu dari mana sih? Ini itu dari mana gitu ya? Dan ini itu dari mana? Ini kalau saya jelaskan dari mana lahirnya itu? Di lahir mana ABC itu? Bahwa sin C itu sama dengan depan permiring. Depan permiring, depannya C maksudnya. Berarti kan AB. Permiringnya BC. Berarti ini kalau saya olah AB nanti sama dengan BC sin C kan gitu kan. Nah, sama dengan ini. Ini lahirnya dari mana? Sebetulnya itu lahirnya dari perbandingan trigonometri. Kalau ini cos C itu, cos C itu kan samping permiring, sampingnya kan AC. Nah, AC permiring per BC berarti. Berarti nanti AC-nya itu sama dengan BC cos C, ya, seperti ini. Nah, tuh, itu harus paham betul konsep ini. Konsep ini harus paham betul. Ya. Kemudian yang harus kalian pahami lagi, begitu. Adalah tentang sudut antara dua vektor. Ya. Jadi kalau ada begini, katakanlah ini vektor A, ini itu vektor B, begitu. Kemudian ini theta, theta itu berarti sudut antara vektor A dan B. Maka cos theta itu, maka yang kedua yang harus kalian kuasai ini, yang pertama tadi kan ini. Ini tadi adalah perbandingan trigonometri. Di matematika wajib. Ya. Kemudian ini sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa sudut antara dua vektor. Kali ini cos theta sama dengan apa? A dot B per panjangnya A dikalikan panjangnya B. Ini harus paham. Ini vektor A, itu vektor B. Kalau misalkan dihubungkan dengan, nah ini titik A, ini B, ini C, begitu. Ini namanya sudut A. Sudut A. Sudut A. Sama, berarti sudut cos nanti, cos A, saya kalau menulis di sini, ini sebenarnya sama dengan ini. Sama konsepnya. Cuma saya tidak menunjukkan sudutnya. Ini cos sudut A itu, nah, berarti theta ini analog dengan A. A ini analog dengan AB, berarti sama dengan vektor AB, begitu.
dikalikan vektor AC, begitu, dikalikan vektor AC, kan gitu. Kalau ini A vektor A ini vektor B, A dot B. Berarti bawahnya nanti perpanjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor AC. Ini sudut antara dua vektor. Nah, ini yang pertama tadi perbandingan trigonometri. Ini harus betul-betul kalian ingat kembali dan paham. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ini berkaitan dengan sudut antara dua vektor. Ya. Nah, langsung berikutnya adalah saya akan membuktikan bahwa luas segitiga itu, yang pertama itu bahwa luas segitiga itu sama dengan setengah dikalikan panjangnya vektor AB dikalikan panjangnya vektor AC sin sudut A. Ya, akan saya buktikan. Rumus itu berasal dari mana sehingga nanti kalian yakin bahwa itu juga salah satu rumus dari luas segitiga. Ya, itu biar yakin begitu ya. Nah, ini penjelasannya agar keyakinan kalian nanti maksimal gitu ya. Jadi saya punya segitiga. Nah, segitiga. Ukuran panjang. Ya. Nah, ini segitiga saya. Saya namai karena ingin membuktikan itu diberikan segitiga ABC, maka ini segitiga ABC gitu. Ya. Ingat, ini nanti kita bisa membuat garis tinggi. Bisa membuat garis tinggi. Garis tinggi yang saya tarik dari titik C. Saya membuat garis tinggi yang saya tarik dari titik C. Yang namanya garis tinggi itu harus siku-siku terhadap alas. Ini siku-siku karena garis tinggi. Nah, ini saya garis tinggi begitu. Nah, ini T. Maka sesuai ini harus siku-siku begitu. Nah, maka sesuai dengan formula yang diberikan oleh guru kita ketika kita masih SD, maka luas itu sama dengan setengah kalikan alas, dikalikan alas yaitu AB dikalikan tinggi. Nah, dikalikan tinggi. Nah, itu sesuai dengan rumus yang diberikan oleh guru kita. Tetapi kita punya sekarang, ingat tadi di dalam perbandingan ini. Sekarang amati, katakanlah ini Sabina Madi untuk memudahkan. Amati sekarang segitiga ACD. Segitiga ACD. Segitiga ACD itu siku-siku di D. Nah, segitiga ACD itu siku-siku di D. Maka ini saya lukis kembali begitu. Saya perkecil. Nah, saya perkecil biar kertasnya cukup gitu. Nah, ini siku-siku begitu. Nah, ya begini. Ini adalah D, ini adalah C, ini adalah titik A, begitu kan. Nah,
Maka ini nanti, ingat perbandingan trigonometri. Nah, ini. Bahwa untuk menentukan ini nanti sama dengan BC sin C. Berarti miring sin C. Jadi kalau ini BC, ini BC. Nah, berarti untuk menentukan ini nanti, CD nanti, panjangnya CD, saya menggunakan vektor, sama saja CD panjang vektor. Jadi ingat, kalau sampai CD begini itu sama dengan begini. Nah, dalam panjang loh ya, panjang CD, faktor CD itu sama dengan panjang CD. Sama itu istilahnya. Nah, maka panjangnya CD nanti sama dengan ini. Nah, AB itu sama dengan BC, panjangnya BC per panjangnya BC sin C. Maka ini nanti CD itu sama dengan AC, panjangnya AC yang bisa ditulis seperti ini 8 meter sin A. Nah, ini dalam sudut pandang vektor. Jadi dari mana? Tetap sin sudut A itu sama dengan depan per miring di proses ini. Ya. Nah, panjangnya CD ini siapa panjangnya vektor CD ini? Panjangnya vektor CD itu adalah sama dengan CD sama dengan T. Berarti T sama dengan vektor AC begitu. Oh ini panjang, sorry. Alasnya itu panjang. Lalu itu setengah kali panjangnya AB gitu ya. Vektor AB dikalikan T kan itu kan. Dan panjangnya vektor AB itu sama dengan AB. Ya. Berarti ini T itu kan sama dengan AC sin A. Karena panjangnya CD, panjangnya vektor CD itu sama dengan T. Sehingga T sama dengan panjangnya vektor AC sin sudut A ini. Ketika disubstitusikan di sini, maka setengah dikalikan panjangnya AB, sementara T-nya itu sama dengan, T-nya itu adalah panjangnya AC dikalikan sin sudut A. Ya. Maka ini jelas. Lihat layar sebelah kiri, kalau diberikan sembarang segitiga ABC, maka berlaku yang pertama itu luas sama dengan setengah dikalikan panjangnya vektor AB dikalikan panjangnya vektor AC sin sudut A. Terbukti di sini. Nah, luasnya terbukti di sini. Ya, dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Ya. Nah, inilah yang konsep yang harus kalian pahami. Nah, rumus A terbukti. Kemudian saya ingin membuktikan rumus yang kedua. Rumus yang kedua. Mana pembarisnya? Saya ingin menggunakan rumus yang membuktikan rumus yang kedua. Di situ segitiganya tetap segitiga ABC. Saya membuat segitiga ABC. Ya. Segitiga ABC. Seperti tadi. Ya. Maka ini itu, kayak ini saya namakan A, B, C begitu. Kemudian saya membuat garis tinggi tetap. Nah, tetap ditarik dari titik sudut C. Karena garis tinggi harus siku-siku. Nah, ini harus siku-siku. Nah, yang saya namakan T untuk mempermudah ini saya namakan D. Ya. Luas ini nanti sesuai dengan rumus yang diberikan oleh guru di ajar kita. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alas. Alasnya adalah AB, panjang AB dikalikan tinggi. Tingginya ini. Nah, luas sama dengan setengah. Nah, panjangnya AB ini sama dengan sudut pandangnya vektor, ya panjangnya vektor AB. Begitu.
Panjang vektor B dikalikan T. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita amati. Nah, berikutnya amati segitiga BCD. Kalau tadi kan yang diamati segitiga ACD. Sekarang amati segitiga BCD. Manakah segitiga BCD itu? BCD ini. Dia siku-siku di D. Kalau ini salukis, begitu, salukis. Nah, segitiga BCD-nya itu salukis, saya perkecil. Ya cukup. Nah, saya perkecil. Nah, ya, ini siku-siku, ini D, ini siapa? B, ini siapa? C. Kan gitu kan. Coba kalau ngamati itu. Nah, nanti akan ditulis sin sudut B itu, sin itu adalah depan permiring. Nah, depannya adalah CD, begitu. Permiringnya siapa? BC. Nah, berarti nanti CD itu sama dengan BC dikalikan sin sudut B. Nah, dalam pandangan vektor, panjangnya CD itu ya sama dengan panjangnya vektor CD. Sama dengan panjangnya vektor BC, ini sama sin B. Siapa panjangnya CD tadi? Ini kan T. Berarti T itu sama dengan panjangnya vektor BC sin sudut B. Nah, ingat, luas itu kan setengah kali alas, alasnya kan AB dikalikan T. Nah, panjangnya AB itu sama dengan panjangnya vektor AB. Nah, berarti nanti luas sama dengan setengah kali panjangnya vektor AB, begitu. T-nya itu dicari dengan mengamati segitiga BCD ini, maka ini panjangnya BC, vektor BC dikalikan sin sudut B. Ya, itulah luas dengan pendekatan sin sudut B. Sin sudut B. Lihat rumus yang kedua terbukti di sini. Jadi kalau diberikan sembarang segitiga ABC itu, maka kita bisa menggunakan dengan pendekatan vektor bahwa rumus yang kedua itu mengatakan luas sama dengan setengah dikalikan panjangnya vektor AB dikalikan panjangnya vektor BC sin sudut B yang sudah saya buktikan sekarang ini. Ini saya sudah buktikan ini. Buktinya adalah ini, terbukti. Ingat, ini itu adalah sama dengan rumus yang kedua. Ya. Berarti kalian di SMA ini nambah luas segitiga tidak semata-mata sama dengan setengah alas kali tinggi, tetapi mempunyai rumus yang lain seperti yang tertulis di layar sebelah kiri itu. Ya, jadi itulah. Jadi luas itu kalau sudut pandangnya segitiga ABC, ya, sembarang segitiga ABC, maka luas bisa seperti yang pertama sama dengan setengah dikalikan panjangnya vektor AB dikalikan panjangnya vektor AC sin sudut A, kalau sudut pandangnya sudut A. Kemudian luas juga sama dengan setengah dikalikan panjangnya vektor AB dikalikan panjangnya vektor BC sin sudut B. Rumus 1 dan 2 sudah saya buktikan. Kemudian kalau ingin kalian mendalami lebih tentang kaitannya bagaimana menemukan formula rumus ini, maka silakan nanti buktikan formula yang ketiga. Ya, itu nanti formula ketiga kalian yang buktikan, formula 1 dan 2 sudah saya buktikan. Ya. Kemudian begini secara ringkas begitu. Secara ringkas sebetulnya. Nanti ingat-ingatnya bagaimana sih? Ya, jadi ingat-ingatnya seperti ini 3 rumus itu. Nah, kalau dilukis begitu. Nah,
Kalau dilukis begitu, saya punya segitiga ABC. Nah, segitiga ABC sembarang gitu ya. Nah, ini A, ini B, ini C. Dengan sudut A gitu ya. Ternyata yang pertama itu kan luas itu sama dengan setengah kalikan vektornya panjang vektor AB dikalikan panjangnya vektor AC sin sudut A. Jadi kalau menggunakan ini, menggunakan sudut A, sin sudut A ini, maka yang digunakan sisinya adalah AB sama AC. Jadi coba AB sama AC, AB sama AC. Jadi kalau menggunakan ini, maka sisi yang dibutuhkan adalah sisi yang mengapit sudut ini. Siapa yang mengapit sudut ini? Adalah AC sama AB. Makanya ini panjangnya vektor AB, panjangnya vektor AC. Yang kedua, luas nanti sama dengan setengah. Nah, kalikan vektor AB begitu. Nah, dikalikan vektor BC, panjang maksud saya, sin sudut B. Sin sudut B. Kalau menggunakan sudut ini, maka mana yang digunakan? AB ini AB ini sama BC. AB sama BC. Nah, kemudian yang ketiga. Jadi ini tuh yang mengapit sudut B. Kalau menggunakan sudut B ya sisi yang mengapit sudut B. Yang mengapit sudut B itu siapa? AB ini sama BC. Sekarang kalau yang kita gunakan itu sin C, nah sin C ini, siapa yang mengapit C ini, sudut C ini? Ya AC sama BC. AC sama BC yang mengapit sudut ini. Berarti ini nanti panjangnya vektor AC dan dikalikan panjangnya vektor BC. Karena yang mengapit sudut C itu AB sama BC. Jadi yang dibutuhkan itu sisi yang mengapit sama sudut yang diapit. Nah, misalkan saya berikan segitiganya namanya lain. Nah, namanya lain. Katakanlah segitiganya itu adalah PQR. Konsepnya sama. Yang pertama nanti luas sama dengan setengah. Nah, ingat, bisa berikan gini. Nah, kalau menggunakan sin P, sin P begitu. Siapa yang mengapit sudut P? Ya P. PQ sama PR. Maka ini PQ begitu. Panjangnya vektor PQ sama panjangnya vektor PR. Kan gitu. Sekarang yang kedua. Luas juga sama dengan setengah. Saya ginikan. Kalau menggunakan sudut Q. Nah, untuk mengisi yang kosong, siapa yang mengapit sudut Q ini? Adalah PQ sama QR. Maka ini adalah PQ, ini adalah PR. Yang ketiga, luas sama dengan setengah kali panjang vektor kali panjang vektor kalau menggunakan sudut R. Nah, siapa yang mengapit sudut R? Siapa yang mengapit sudut R? Ya PR sama QR. Maka ini PR sama QR. Nah, itulah konsepnya. Jadi untuk mengingat-ingat ya, siapa yang mengapit dan siapa yang diapit. Yang dibutuhkan itu siapa yang mengapit dan siapa yang diapit. Itulah luas segitiga yang kita dapatkan dengan mengkombinasikan pelajaran vektor, perbandingan trigonometri dengan luas segitiga yang kita peroleh ketika kita di SD dulu yang diberikan oleh guru matematika kita dulu ya. Itulah tentang luas segitiga ini yang dikaitkan dengan pelajaran vektor di SMA ini ya. Kemudian untuk memahami saya berikan contoh soal ya. Ingat yang ketiga silakan kalian buktikan sendiri. Nah, contoh soalnya seperti apa ini contohnya.
nanti akan saya berikan dua pendekatan sudut A dengan pendekatan sudut B. Sedangkan pendekatan sudut C nanti kalian kerjakan sendiri. Ya, ya, saya akan kerjakan itu. Ya. Seperti ini pengerjaannya. Ya, ya, saya menggunakan yang oranye, vektor oranye. Itu diberikan segitiga dengan titik A 1,2, B-nya itu 5,2 dan C-nya 3,4. Ya, saya lukis itu segitiga itu. Ya. Segitiga sembarang. Nah. Nah. Gini. Ya. Ini titik A, koordinatnya adalah 1,-2 gitu. Kemudian ini titik B, koordinatnya adalah 5,2 begitu. Kemudian ada titik C dengan koordinat 3,4. Saya ingin menggunakan pendekatan sudut A. Maka kalau pendekatannya sudut A, luas sama dengan setengah. Saya beri tanda simbol panjang vektor. Kalau menggunakan sin sudut A, yang mengapit sudut A itu adalah AB sama AC. Berarti panjangnya vektor AB begitu sama panjangnya vektor AC. Ya. Tuh, seperti itu. Maka yang dibutuhkan itu untuk menentukan luasnya ini adalah vektor AB, kemudian dicarikan panjangnya, vektor AC, kemudian dicari panjangnya, kemudian sama sudut A. Nah, maka logistik-logistik itu akan saya tentukan dulu. Yang pertama, mencari mencari vektor AB. Ingat, AB. Mencari vektor AB nanti berarti unsur ini dikurangi nih. Berarti sama dengan 5 dikurangi 1 itu 4. 2 dikurangi min 2 itu 4. Inilah vektor AB. Nah, vektor AB ketemu, maka panjangnya vektor AB, ingat panjang vektor sama dengan akar. Gitu. Akar. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat. 4 kuadrat itu 16 ditambah 4 kuadrat itu 16. Sama dengan akar 32. Ya. Siapa akar 32? Akar 32 nanti kalau ditulis sama dengan 16 kali 2. Berarti 4 akar 2. Gitu kan? Yang dibutuhkan lagi siapa? Yang dibutuhkan ini panjangnya AB. Sorry, panjangnya AB. Vektor AC, vektor AC. Vektor AC dibutuhkan. Vektor AC nanti berarti unsur C dikurangi A. 3 dikurangi 1 itu adalah 2. Begitu. 4 dikurangi 2. 6. Ya. Kalau menentukan panjangnya vektor AC, nah, karena vektor AC dibutuhkan. Nah, yang kedua. Vektor AC dibutuhkan. Ya. Vektor AC sama dengan siapa panjangnya? Ya 2 kuadrat itu 4. Begitu. Kemudian 6 kuadrat itu 36. Berarti sama dengan akar 40. Akar 40 kan 4 dikalikan 10. Akar 4 itu 2. Berarti 2 akar 10. Nah. Nah. Ingat bahwa sin sudut A. Ingat kita sudut antara dua vektor tadi. Nah, perhatikan di sini. Tadi di awal. Kalau ada vektor AB, ada vektor AC, maka cos sudut A itu sama dengan vektor AB dot vektor AC perpanjangnya vektor AB dikalikan panjang AC. Nah, inilah struktur matematika bahwa apa yang kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan masa lalu.
Kalau kalian masa lalunya menguasai, memahami, maka sekarang bukanlah sesuatu yang sulit. Hanya diingatkan kembali sejenak, kalian sudah ingat dan memahami. Ya, sama. Ini kita yang dibutuhkan kan sudut A ini. Kita tidak bisa menggunakan sin langsung. Karena sudut antara dua vektor, ingat dulu sudut antara dua vektor, sudah saya berikan. Sudut antara dua vektor itu adalah cos, gitu ya. Nah, saya ingatkan kembali. Nah, kalau lupa, tidak kenal sin. Nah, cos theta. Ini kalau sudut antara vektor A dan B, maka A dot B perpanjangnya A dikalikan panjangnya B. Maka itu sudut. Tidak kenal sin. Maka nanti kita langkah pertama mencari cosnya dulu, baru ditransformasi ke sin, gitu loh ya. Nah, contohnya, tuh sudut itu adalah dengan cos definisinya, tidak sin. Maka walaupun di situ yang dibutuhkan sin, ya, maka kita harus mencari sin itu dengan melalui cos sudut antara dua vektor, ya. Nah, maka kita mencari ini. Nah, berarti kan di sini. Berarti kita menggunakan kalau ada vektor AB sama vektor AC, maka cos A itu AB dot AC perpanjangnya AB perpanjangnya AC. Sama di sini di sudut A. Ini yang ketiga ini kalau saya pindah begini, ini A, ini B, ini C, begitu. Semoga jelas. Maka ini sudut A, maka cos sudut A itu sama dengan vektor AB, nah, vektor AB dot vektor AC perpanjangnya AB begitu dikalikan panjangnya AC. Ingat, ini tadi kan AB sudah dimiliki, AC juga sudah dimiliki, maka AB dot AC, ingat AB dot AC itu kan 4 dikalikan 2, 8 ditambah, kan gitu. Ingat dulu. Nah, vektor bahasan sebelum-sebelumnya itu. Nah, 8, 4 dikalikan 6, 24, begitu. Per hati-hati. Panjangnya vektor AB sudah dicari, 4 akar 2. Nah, 4 akar 2. Dikalikan panjangnya vektor AC sudah cari, 2 akar 10. Nah, berarti sama dengan nanti 8 tambah 24 itu adalah 32 begitu per 2 dikalikan 4 itu 8 akar 20. Nah, kalau ini ditulis, ini nanti tulis berarti sama dengan, ingat akar 20 itu pelajaran dulu, saya ingat kembali, akar 20 ini akar 20 itu kan sama dengan 4 kalikan 5. Berarti sama dengan apa? 2 akar 5. Nah, itu loh. Nah, berarti ini sama dengan, ini kan 2 akar 5. 2 akar 5. Dikalikan 2 berarti ini 16. Berarti 32 per berapa? 16 akar 5. Nah, gitu. Nah, saya teruskan di sampingnya, saya beri batas dari ini. Berarti nanti cos A itu sama dengan disederhanakan dibagi 16 dapat 2, dibagi 16 dapat 1, berarti 2 per akar 5. Ingat, itu cos yang dibutuhkan adalah sin. Ya. Nah. Ini. Nah, kita bisa ini tuh, saya beri merah. Nah, ingat perbandingan trigonometri, materi perbandingan trigonometri. Kalau ada A gitu, yang namanya cos itu ada samping per miring. Nah, kalau ini K, ini K, gitu perbandingan. Ingat, berarti kalau ini perbandingan 2K per 5K, sampingnya 2K, miringnya akar 5K. Karena ini
2/5. Ingat, ini matematika wajib. Bukan matematika minat sebagai syaratnya. Ingat, dengan menggunakan Pitagoras nanti itu, ini nanti kan sama dengan akar gitu. Ini kuadrat, berarti 5K kuadrat begitu. Ini kuadrat itu 4K kuadrat. Nah, kita geser. Nah, dengan menggunakan Pitagoras. Berarti ini nanti sama dengan, ini nanti sama dengan, ini nanti sama dengan, sorry, satu sini, ini nanti sama dengan 5K kuadrat dikurangi 4K kuadrat itu adalah K kuadrat. K kuadrat kalau di akar adalah K. Berarti ini itu K, ini 2K, ini akar 5K. Berarti sin A-nya, sin sudut A-nya, ingat, sin sudut A-nya itu adalah depan per miring. Berarti K per akar 5K. Gitu kan. Coret berarti 1/akar 5. Jadi sin sudut A-nya. Sinnya ada, yaitu 1/akar 5. Kemudian panjangnya AB itu ada 4/2. Panjangnya vektor AC itu ada 2/20, tinggal dimasukkan di sini. Berarti ini nanti sama dengan, setengah. Panjangnya AB tadi sudah cari 4/2, begitu. Panjangnya AC itu 2/10, begitu. Sin sudut A tadi sudah ketemu sama dengan 1/5. Situ. Berarti nanti sama dengan dihitung. Sama dengan dihitung. Nah, sama dengan setengah dikalikan. Ini kan bisa coret. Akar 10 sama akar 5 itu jadi akar 2. Jadi ini bisa disederhanakan. Nah, ini bisa disederhanakan dengan ini. Jawabnya ada akar 2. Berarti ini 4/2 begitu. Dikalikan 2 ini berarti akar 2. Akar 10 dibagikan 5. Nah, kalau ini 1 di kanannya, maka setengah dikalikan 42, setengah kalikan 42 dikalikan 2 adalah 4. Akar 2 dikalikan akar 2, akar 2 dikalikan akar 2 nanti, akar 2 dikalikan akar 2 nanti, itu sama dengan 2. Berarti luasnya sama dengan 8. Berarti nanti luasnya adalah 8 satuan persegi. Ya. Nah, itulah luasnya di sini. Maka inilah luasnya. Nah, luasnya. Berapa luasnya? Sama dengan 8 satuan luas. Ya. 8 satuan luas karena menggunakan sistem koordinat. Itulah contoh dengan menggunakan pendekatan siapa? Sudut A. Nah, berikutnya saya gunakan pendekatan sudut C. Nah, saya menggunakan pendekatan sudut C. Nah, saya melukis kembali. Sekarang orange. Ya. Ada segitiga. Tepat segitiganya ABC tadi. Nah. Segitiganya ABC seperti tadi. Enggak cukup. Nah. Segitiganya adalah segitiga A, B, C dengan A itu 1,-2 gitu. Kemudian B-nya itu adalah berapa? 5,2. Kemudian C-nya itu ada 3,4. Oke lah. Saya akan menggunakan pendekatan sudut C. Luas
yang saya menggunakan pendekatan sudut C. Berarti kan setengah kalikan panjangnya vektor, kalikan panjangnya vektor, saya menggunakan sin sudut C. Siapa yang mengapit C? Adalah AC sama CB. AC sama CB. Berarti ini adalah vektor AC, ini vektor BC. Ya. Nah, maka logistik yang diperlukan adalah vektor AC, kemudian ditentukan panjangnya, vektor BC, kemudian ditentukan panjangnya, maka yang diperlukan nanti adalah cos sudut C, kemudian ditransformasi ke sin. Nah, gitu ya. Ya, dah. Saya akan menentukan vektor AC dulu. Nah, vektor AC itu sama dengan AC. Nah, vektor AC itu sama dengan C dikurangi A. Nah, berarti vektornya AC nanti sama dengan 2, tetap itu tadi, nggak ketemu kan? Berapa? 2, 4. Coba 26, sorry. 26. Sama dengan tadi. 26. Maka ini nanti panjangnya AC sama dengan akar. Tetap, tadi sudah dicari. Nah, ini tadi sudah dicari. Panjangnya AC itu sama dengan akar 40. Tadi ini. Nah, yang utama tadi, AC. Nah, akar 40, 2 akar 6. Akar 40 itu sama dengan 2 akar 10. Nah. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah BC. BC. BC, vektor BC. BC nanti berarti C dikurangi B. 3 dikurangi 5, nanti adalah min 2, begitu. Koma 4 dikurangi 2, 2. Inilah vektor BC. Maka panjangnya, sorry ini panjang. Panjangnya BC nanti itu sama dengan akar min 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 kuadrat juga 4 berarti akar 8. Sama dengan 2 akar 2. Kemudian apa yang dibutuhkan lagi adalah sin C. Tetapi untuk menentukan sin C, maka kita menggunakan pendekatan cos. Nah, saya lukis dengan membalik. Nah, ya wis, ke atas ini aja. Nah, ya Rena, tidak membalik, saya perkecil. Biar cukup. Ini itu C. Begitu ya. Kemudian ini itu A. Kemudian ini itu adalah B. Maka nanti cos C itu sama dengan CA, vektor CA, dot vektor CB, vektor CB begitu, per panjangnya CA begitu dikalikan panjangnya CB. Ingat tadi sudut, mana tadi? Nah ini. Kalau vektor AB sama AC sudutnya itu sudut A, maka AB dot AC perpanjangnya AB perpanjangnya AC. Berarti kalau ini sudut C itu sudut antara vektor CA sama CB ya CA, vektor CA dot CB perpanjangnya CA kalikan panjangnya CB. Nah. Ingat, kalau AC-nya ada, ini vektor AC-nya ada di bawahnya, saya ada di bawahnya. Ini nanti, nah, geser. Vektor CA bisa ditentukan. Vektor CA nanti pasti sama dengan min 2, min 6. Kali 2,6, balik ya min 2, min 6. Ingat, materi sebelumnya. Kemudian ini nanti, ini BC berarti nanti CB gitu, CB vektor CB nanti ya sama dengan kebalikannya ini 2, min 2. Yes. Kalau ini nanti yang dibutuhkan apa sih? CA dot CB.
CA.CB kan begitu kan? CA.CB. Berarti sama dengan CA.CB itu min 2 dikalikan 2 min 4 begitu. Min 6 dikalikan min 2 itu sama dengan 12 plus 12 ya. Saya ulangi, kalau AC-nya 26 berarti ini min 2,6. Kalau BC-nya min 2,2 berarti 2,2. Berarti kalau didotkan begitu, ini kali ini min 4, ini kali ini plus 12. Ya. Kan begitu? Nah. Sehingga nanti ini sama dengan berapa? Sama dengan 8. Sama dengan 8. Nah, ini nanti berarti dicari. Sudah, ini kan ketemu. Ini dicari. Nah, dicari. CA.CB-nya sama dengan 8. Nah, CA.CB-nya sama dengan 8. Nah, CA di panjangnya CA sama dengan 2 akar 10. Panjangnya CB sama dengan 2 akar 2. Ya. Berarti ini kalau dikali nanti sama dengan ini kali ini, berarti sama dengan 4 akar 20. 4 akar 20. Nah, ini apa? Cos C-nya. Cos C-nya. Mana cos C-nya? Nah, ini adalah cos C-nya. Ini cos C-nya. Temunya ini. Ya. Yang kita butuhkan adalah sin. Maka ini nanti harus ditransformasi ke sin. Nah, saya lanjutkan di sampingnya begitu. Saya lanjutkan di sampingnya dengan menggunakan cos C tadi. Cos C itu sama dengan ini nanti pasti 8 per 4 akar 20 tadi adalah 2 akar 5. Dari mana asalnya? Seperti ini. Nah, ini kan akar 20. Akar 20 tadi kan sama dengan akar 20 4 kalikan 5. 2 akar 5. Nah, itu tadi. Berarti ini 2 akar 5. Ini nanti sama dengan 4 kalikan 2 itu kan 8. 8 per 8 itu habis. Berarti 1 per akar 5. Berarti cos C-nya itu 1 per akar 5. Ingat. Itu yang dibutuhkan adalah sin-nya, sin C. Bukan cos C. Maka ditransformasi. Nah, saya buat segitiga begitu. Ada sudut C di sini itu. Ini siku-siku. Cos itu samping. Berarti ini K. Ini akar 5K. Begitu. Ya. Maka ini bisa menggunakan Pitagoras. Sisi ini menggunakan Pitagoras yaitu akar 5K kuadrat. Akar 5K kuadrat itu 5K kuadrat. 5K kuadrat. Ini itu K kuadrat. Berarti sama dengan 5K kuadrat dikurangi K kuadrat kan 4K kuadrat. Kalau di akar 2K. Jadi ini 2K, ini 1K, ini akar 5K. Maka dari sini nanti lahir yang namanya sin C. Sin C itu depan per miring. 2K per akar 5K. Nah, gitu kan? Ini disederhanakan. Ini hilang, begitu. Jawabnya tinggal sama dengan 2 per akar 5. Siapakah ini? Sin C. Nah, sin C-nya ada, dimasukkan ke sini. Kemudian panjangnya AC ada, panjangnya AC ini ada, dimasukkan di sini. Panjangnya BC ada, dimasukkan di sini. Ya, kita masukkan sekarang. Nah, kita masukkan, berarti luas nanti sama dengan setengah
panjangnya AC, vektor AC itu 2 akar 10 gitu. Panjangnya vektor BC, panjangnya vektor BC tadi 2 akar 2 begitu. 2 akar 2. Kemudian sin C-nya ditentukan sini. Sin C-nya adalah 2 akar 5. Yes. Ini sama ini hilang. Itu kan? Itu hilang. Kemudian mana? Sekarang adalah ini. Nah, ini akar 10 sama akar 5. Berarti nanti saya lanjutkan di bawahnya. Luas sama dengan sampelnya aja. Luas sama dengan begitu. Nah, ini kan habis. Akar 10 dikalikan dibagi akar 5 itu akar 2. Akar 2 begitu. Ini adalah akar 10 dibagi akar 5. Kemudian 2 dikalikan 2 itu adalah 4. Kalikan 4, kemudian akar 2. Ya. Perhatikan di sini. Nah, akar 2 dikalikan akar 2 itu siapa? 2 dikalikan 4 berapa? 8. Maka luasnya ini 8 satuan luas. Ingat, dengan menggunakan pendekatan sudut C, dengan menggunakan pendekatan ini, pendekatan sudut A, tadi yang pertama menggunakan pendekatan sudut A, hasilnya 8 satuan luas. Nah, ini dengan menggunakan pendekatan sudut C, maka juga sama dengan 8. Karena memang segitiga yang sama, cuma pendekatannya yang pertama tadi adalah menggunakan sudut A, ini sin A, hasilnya 8 begitu. Nah, yang sekarang ini adalah penggunaan pendekatan sudut C, juga hasilnya 8. Ya, ternyata sama hasilnya. Ternyata hasilnya adalah sama. Nah, itulah bahasan kali ini tentang luas segitiga. Kemudian nanti kalian lanjutkan dengan pendekatan sudut D. Sudut A sudah saya kerjakan. Dengan menggunakan pendekatan sudut C sudah. Kalian coba dengan menggunakan pendekatan sudut B. Nanti pasti hasilnya sama. Jadi menggunakan pendekatan sudut A, menggunakan pendekatan sudut B, dan menggunakan pendekatan sudut C nanti hasilnya pasti sama. Ya, itulah pundi-pundi ilmu tambahan yang kita peroleh di SMA ini. Jadi semakin tinggi tingkatan kita dalam belajar, maka semakin banyak ilmu yang kita peroleh. Itulah dari saya kali ini. Semoga yang saya sampaikan pada saat ini bermanfaat buat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.